Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya Siti Munawaroh, dan di sebelah saya ada Suci Bayangsari, Audia Stefanisha Putri, Adam Kiral Sairudin, Ahmad Bais. Di sini kami akan menayangkan hasil video kami yang bertema Budaya Aceh dan Budaya Palembang. Selamat menyaksikan. Di sini kami akan menjelaskan tentang budaya Aceh dan budaya Palembang. Audia, apa aja sih yang kamu tahu tentang budaya dari Aceh? Sejarah menunjukkan bagaimana rakyat Aceh menjadikan Islam sebagai pedoman dan ulama pun mendapat tempat yang terhormat. Penghargaan atas keistimewaan Aceh dengan syarat Islamnya itu kemudian diperjelas dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 mengenai penyelenggaraan keistimewaan Aceh. Nah, dalam UU Nomor 11 Tahun 2006 mengenai pemerintah Aceh tercantum bahwa bidang al-syah-kisah, masalah kekeluargaan seperti perkawinan, perceraian, warisan, perwalian, nafkah, pengasuhan anak dan harta bersama, muamalan, masalah tata cara hidup sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari seperti jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam, dan jinayah atau kriminalitas yang didasarkan atas syariat Islam diatur dengan kanun atau peraturan daerah. Oh, kalau nggak salah Aceh itu tuh punya peraturannya sendiri ya di daerahnya itu. Ya, Ya. benar. Keanekaragaman Aceh itu apa aja sih? Ada? menurut aku sih keanekaragaman seni dan budaya menjadikan provinsi ini mempunyai daya tarik sendiri. Dalam seni sastra, provinsi ini memiliki 80 cerita rakyat Banyak yang ya. terdapat dalam bahasa Aceh, Jame, Tamiang, Gayo, dan lain-lain. Bentuk sastra lainnya adalah puisi yang dikenal dengan hikayat. Dengan salah satu hikayat yang terkenal adalah hikayat Perang Sabi. Tarian-tarian apa aja sih Adam yang ada di Aceh itu? Nah, kurang tahu. Oh sih, tarian-tarian yang ada antara lain ada Sodati, Saman, Rampak, Rapai, dan Rapai Geleng. Oh, banyak ya. Ya lumayan. Yang paling terkenal dari tarian Aceh itu apa sih? Yang gua tahu itu Tadi tari Saman Saman. Oh iya, taman yang lagi viral-viral itu Iya, Iya, benar. kan sering dipakai di daerah Sumatera Selatan juga. Kalau nggak salah Aceh itu banyak juga pamali dan pantangannya ya. Setahu aku sih kalau untuk pantangannya, kalau udah malam tuh batas jam 9 tuh udah nggak ada yang boleh buka lagi toko-toko untuk jualan apapun itu. Nggak 24 jam kayak Enggak, ya kayak di Palembang kan boleh kan sampai 24 jam. Banyak. Habis itu untuk kayak di Palembang kayak di Palembang kan ini anak-anak muda pacaran di Ya. taman. Ya. Kalau di situ sedikit dilarang, kayak ada hukum cambuk gitu kan. Kalau yang udah berlebihan beda lah sama Palembang. Kalau menurut Suci apa aja sih pamali atau pantangannya yang ada di Aceh? Selain itu, dalam adat Aceh dikenal pula sejumlah pantangan saat membuka lahan di wilayah Senebok. Pantangan itu seperti pendirikan gubuk, jumbo atau gubuk di tempat persinggahan melepas lelah sudah tentu ada di setiap lahan. Dalam adat bercocok tanam, jambo tidak boleh didirikan di tempat lintasan binatang buas atau tempat-tempat yang diyakini ada makhluk halus penghuni limbah. Nah, keistimewaannya dalam undang-undang ya dari pemerintah. Terus juga kalau nggak salah Aceh juga dalam agamanya lebih ketat dibanding banyak Ya. kota-kota lain kan, apalagi kota kita Palembang ini. Terus juga kayak kalau di Aceh kalau ceweknya tuh kayak perempuannya harus pakai hijab gak sih? Iya. Ya. Kayak agama apapun, Sadar iya nggak sih? kan? Sadar gitu. Terus misalnya pun dia nggak beragama Islam pasti dia menghargai buat pakai hijab. Ya. Terus kalian tahu nggak sih makanan apa sih dari Aceh? Itu kurang tahu saya. Saya Coba. belum pernah Cari di search di Google gitu, biar kita lebih tahu. mendalami Iya. tentang Aceh. Kita buka ya. Siap. Di Aceh juga pantainya bagus-bagus gitu kan. Masjidnya Alam. itu keren. Iya, masjid. Oh, mie Aceh. Mie Oh Aceh. iya, apa sih? Aceh. Tsunami Aceh. Kamu ingat tsunami Aceh? Ya aku ingat tsunami Aceh itu sebelum lahir. Ya, saya 2004 juga. ya. Kamu udah lahir ya? 26 Desember 2004. Mm-mm. Saya masih Tapi keren masjidnya.
masih bertahan kokoh ya masjid itu. iya. Benar. Nggak ada masjid di Palembang kayak gitu. Alam juga kan bagus, alam-alam di sana gitu. Hewan-hewan buas Lebih banyak tempat berwisatanya Iya. ya di sana. Karena dulu kan empek-empek nggak sih, baru Iya. nih karena zaman jadi pempek. Pempek. Nah. Palembang juga terkenal dengan keistimewaannya yaitu jembatan Ampera. Bener sih. Setiap Keren, orang-orang keren. dari luar kota datang ke Palembang pasti ingin ke Ampera. Kalau zaman dulu tuh kalau nggak salah tengah-tengah Ampera itu bisa dibuka Ya. untuk lewat Bisa kapal kapal, ya. kapal. Terus kalian tau gak sih yang di uang 1000 lama itu kalau nggak salah itu museumnya di Palembang gak sih? 1000 lama. Oh yang rumah adat ya? Yang Oh, rumah ada. adat. Oke, oke. Gua ada juga yang uang kertas di Museum Palima itu. Uang berapa itu ya? Ya itu. Iya itu yang di bawah. Astaga, Sejarah Palembang itu yang lebih spesifik apa sih Pak Is? Asal usul nama Palembang mempunyai beberapa versi. Salah satu versi adalah pada saat penguasa Sriwijaya mendirikan sebuah kota atau biasa disebut Wanua yang sekarang dikenal dengan kota Palembang. Oh. Kota Palembang dikelilingi oleh air bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari anak sungai maupun rawa. Bahkan menurut data statistik tahun 1990, Palembang masih terdapat 50% tanah yang tergenang oleh air atau rawa. Palembang juga terkenal sama Sungai Musinya. Iya, yang panjang di Sumatera. Iya. Kerajaan terbesar itu ada di Sumatera kan? Sriwijaya. Iya, Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Ada juga klub bolanya, Sriwijaya FC. Oh. Yang dibeli oleh Dan ini anak juga? Ultras. Iya. Oh, oke. Oke, Anak Oke. bola sekali ya Anda. enggak juga. Enggak juga. Palembang menamakan kota ini sebagai Palembang yang bermakna pa atau p sebagai suatu tempat atau keadaan dan lembang atau lembeng artinya tanah yang rendah. Lembah akar yang membengkak karena lama terendam air menurut Kamus Melayu. Oh iya, kita juga pakai bahasa Melayu ya, Iya. bahasa khasnya Palembang. Nah, Kalian ada yang tahu nggak sih sejarahnya Pulau Kemarau? Yang kalau nggak salah perempuannya nama Siti Fatimah dari Palembang nggak sih? Kerajaan Sriwijaya dulu. Iya bener, kalau nggak salah. Kalau laki-lakinya dari mana? Suci? Suci Tahu. bisa jelasin spesifik tentang sejarah Pulau Kemarau nggak sih? Kisah Pulau Kemarau dipercaya berasal dari legenda cinta seorang saudagar Tiongkok dan putri asli Palembang. Sang saudara Tiongkok bernama Tan Bun An jatuh cinta kepada Siti Fatimah. Tan Bun An lalu membayang sang pujaan hati ke Tiongkok untuk meminta restu dari orang tuanya. Setelah merestui pernikahan sang anak, orang tua Tan Bun An lalu memberikan hadiah berupa 7 guci besar kepada sang anak dan menantu. Begitu. Itu kisah cinta Siti Fatimah dengan tambuannya. Kalau kisah cinta kamu gimana? Kalau nggak salah ada lanjutannya lagi nggak sih kisah Apaan tuh? cinta Siti Fatimah? Apaan tuh? Apa tuh? Mau tahu ya? Iya. Oke, dengerin aku. Oke, siap. Sharp. Tan Bun An dan Siti Fatimah lalu berlayar pulang ke Palembang dan membawa guci-guci pemberian orang tuanya. Saat masih berada di tengah sungai Musi, Tan Bun An penasaran dengan isi guci itu. Lalu membukanya, maka terkejutlah Tan Bun An melihat guci berisi sawi-sawi asin. Hal tersebut membuat Tan Bun An marah melemparkan guci-guci itu ke sungai Musi. Ketika hendak melempar guci ketujuh, tanpa sengaja guci tersebut jatuh dan pecah di perahu. Ternyata guci pecah itu berisi harta benda yang permukaannya ditutupi sawi-sawi asin. Tan Bun An yang sudah membuang 6 guci lantas menyesali perbuatannya. Tanpa berpikir panjang, Tan Bun An segera melompat ke air untuk mengambil kembali guci-gucinya. Melihat hal tersebut, sang pengawal pun ikut terjun untuk membantu majikannya. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Tan Bun An dan pengawalnya tak kunjung muncul ke permukaan sungai sehingga membuat Siti Fatimah panik. Hingga akhirnya Siti Fatimah memutuskan untuk melompat ke air dan mengalami nasib yang sama dengan Tan Bun An serta pengawalnya. Beberapa waktu kemudian barulah muncul pulau kecil di tempat Tan Bun An dan Siti Fatimah terjun ke Sungai Musi. Pulau tersebut dinamai dengan Pulau Kemarau yang artinya kemarau karena tidak pernah terendam air meskipun arus gelombang Sungai Musi sedang tinggi. Kisah asal-usul inilah yang juga menarik keingintahuan para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Kemarau. Oh, jadi itu pusat wisata Palembang ya, Pulau Kemarau. Berarti Sungai Musi ini kaya ya.
Kayak dengan harta. Rasanya tan bunan. Yang masuk ke dalam sungai Iya. Musi. Sawi asin. Gara-gara sawi itu. Makanya jangan pernah menilai itu dari luarnya saja. Covernya. Yes. Padahal tadi buka itu tadi. Don't judge by cover. Siap. Tarian paling terkenal di Palembang apa sih? Tari tanggai. Tari tanggai. Sering dipakai Di organisasi. Acara-acara Pernikahan. Acara-acara yang memang bersifat Formal. formal. Makanan khas Palembang apa aja sih? Pempek nggak sih yang paling Pempek. utama? Oh, di BKB ada gambar besar apa? Patung Oh, besar. ciri Ada khas. lidah ya. Ikan belido. Lido. Ciri khasnya kota Palembang kan cuman Palembang yang punya ikan itu kan. Dan sekarang Kalau udah kota langka. besar ya? Dari tempat-tempat lain. Ada Terus juga. selain pempek apa lagi sih makanan di sini? Model. Laksan. Selipan. Oh. Masih enak-enak banget ya. Yogi. Rugi sih kalau ke Palembang nggak nyicipin makanannya. Lagi ke daerah Pasar Kuto itu. Wisata kuliner. Baiklah, jadi kesimpulannya Indonesia memiliki beragam suku bangsa, tarian, makanan. Seperti contohnya tadi ada Aceh dan Palembang memiliki keistimewaannya masing-masing, memiliki budayanya masing-masing, memiliki keanekaragamannya masing-masing, memiliki makanan khas daerahnya pun masing-masing. Sekian dari kami, terima kasih. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.